Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Ya, karena kalian sudah kelas 7, sudah diterima di SMP Negeri 40, Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 40 Palembang. Mantap. Sebelum kita belajar, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Dr. Andalasina Purnawati. Ibu mengajar bidang studi matematika. Nanti kalau sudah COVID, ya kita akan bertemu untuk tatap muka dan belajar bersama-sama di sekolah. Nah, pada materi yang akan Ibu sampaikan di NKS ini yaitu cara belajar yang efektif. Mungkin kalian sudah pernah belajar dari TK sampai SD, kalian tamat, kalian sudah belajar dengan baik di rumah. Tapi bagaimana cara belajar yang efektif? Apa yang dinamakan dengan belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber manusia yang unggul. Nah, ada tip-tipnya dalam belajar berkelompok, dalam belajar yang baik dan benar, yaitu belajar berkelompok. Apa itu belajar berkelompok? Ya, sering kita terapkan di sekolah. Kita diberikan tugas oleh guru, bersama-sama teman kita mengerjakan tugas itu dan menghasilkan suatu hasil diskusi dari teman-teman kita semua. Itu yang namanya belajar berkelompok. Ibu kira kalian sudah paham semua ya, apa yang dinamakan dengan belajar berkelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan atau intisari. Nah, kalau Ibu mengajarkan matematika, contohnya kita mempunyai suatu catatan. Materi yang kita pelajari, kita catat, buat catatannya yang rapi, dibuat dengan buku yang rapi yang berwarna-warni. Insya Allah nanti catatan kita akan menghasilkan suatu catatan yang menyenangkan apabila kita pelajari kembali. Atau misalnya kamu mempunyai buku catatan yang dinamakan dengan agenda, terus kalian mencatat kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan kalian dalam sehari-hari itu bisa dijadikan sebagai pelajaran kalian di rumah nanti. Terus yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Membuat perencanaan yang baik ini, kalian membuat jadwal mengajar kalian, jadwal belajar kalian di rumah, apa materi yang akan dipelajari untuk besok, apa yang akan diberikan oleh gurunya besok, kalian membuat jadwalnya. Atau misalnya kalian membuat kegiatan belajar kalian atau kegiatan kalian belajar di rumah. Contoh misalnya ya, kita contoh pada waktu kalian bangun azan subuh, kalian bangun pukul 5.30, kalian sholat, terus kalian mandi, sarapan, pergi sekolah dan sebagainya sampai kegiatan kalian belajar pada waktu malam atau sore hari. Nah, kalau kalian sudah membuat jadwal kegiatan kalian dalam sehari itu, otomatis kita akan menerapkannya dalam kegiatan kita sehari-hari, maka belajar kalian akan menjadi menyenangkan. Yang keempat adalah disiplin. Nah, untuk belajar, untuk menjadi anak yang pintar dan berhasil, kalian harus berdisiplin. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam diri sendiri, disiplin dalam mengatur waktu kita. Insya Allah kalian bisa, walaupun kalian baru kelas 7, insya Allah kalian bisa melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa dengan berdisiplin waktu. Kalau kita disiplin, insya Allah hidup kita akan menjadi terjamin dan tenang. 4. Aktif bertanya. Yang kelima adalah aktif bertanya dan ditanya. Maksudnya di sini kita bertanya pada waktu guru menjelaskan apa yang dijelaskan materinya oleh guru tersebut. Kita bertanya dengan membuat sebuah catatan. Terus kita juga harus bisa ditanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru atau oleh teman kita.
Dengan begitu kita akan terlatih untuk berpikir, mengemukakan pendapat kita, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Kita lanjutkan yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Insya Allah kalau kita serius dalam belajar dan tekun, apa yang akan kita harapkan akan berhasil, ya. Segala sesuatu itu apabila kita kerjakan dengan serius dan tekun akan membuahkan hasil yang baik. 7. Hindari belajar yang berlebihan. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Belajar juga kalau berlebihan juga tidak baik. Kita butuh istirahat, butuh makan, dan butuh bermain. Jadi belajarlah secukupnya saja. Belajar di rumah cukup dengan 1 atau 2 jam saja. Kalian belajar, sisanya bisa kalian pakai untuk istirahat dan bermain. 7. Hindari belajar. 8, ya, yang 8 maaf, jujur dalam mengerjakan ujian dan ulangan. Nah, di sini ya, kebanyakan kalian kalau sudah ulangan sering bertanya pada teman, sering membuka buku. Karena apa? Karena kalian merasa tidak mampu atau kalian kurang percaya diri. Kalau kalian sudah menghilangkan sifat itu, yaitu mengerjakan ulangan sendiri, mengerjakan tidak mencontek dari buku dan tidak bertanya dengan teman, insya Allah kalian akan berhasil. Ya, walaupun nilai kalian kecil, tapi kita mempunyai kebanggaan pada diri sendiri bahwa kita sudah mengerjakan tugas kita dengan baik. Walaupun hasilnya nanti kecil ya, tapi kita termotivasi untuk memperbaikinya ke depan. Tapi kalau kalian mencontek, membuka buku, bertanya dengan teman, itu tidak melatih kalian untuk bersikap jujur dan disiplin. Kita lanjutkan ya, yang ke-9, jadilah seorang pemimpin. Latihan rasa tanggung jawab. Di sini jadilah seorang pemimpin. Nanti kalian semua akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin baik itu dalam keluarga ataupun menjadi pemimpin di masyarakat. Yang Ibu doakan nanti semua kalian menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi di sini kita melatih menjadi seorang pemimpin. Bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin? Yaitu mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai rasa disiplin dan ketekunan. Menjadi seorang pemimpin di sini adalah sebagai panutan. Jadi kita harus menjadi panutan dari teman-teman kita, ya, agar kita dapat menjadi contoh yang baik. Nomor 10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya, dalam belajar, apabila kita ngobrol di kelas, bermain di kelas, ya, tidak mendengarkan penjelasan dari guru, maka proses belajar mengajar kita tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, kalau guru menjelaskan harus diperhatikan, harus didengarkan dan membuat sebuah catatan. Apa yang dijelaskan oleh guru itu? Kira-kira saya mengerti atau tidak? Apa yang akan saya tanyakan kepada guru tersebut? Itu ya, artinya mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kita lanjutkan, jangan malu untuk bertanya. Ya, kalau kalian mempunyai unek-unek, kalian tidak mengerti, silakan tanya dengan guru. Jangan takut untuk bertanya, jangan malu. Kalau bahasa kalian mungkin masih menggunakan bahasa daerah, ya tidak apa-apa. Kita berlatih untuk menjadi seorang pemimpin, ya, latihan berbicara dengan baik. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Ada istilah malu bertanya, sesat di jalan, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian malu untuk bertanya, kalian tidak akan bisa memahami apa yang diberikan oleh gurunya, apa yang dijelaskan oleh gurunya itu. Lanjut ya, kerjakan PR. Nah di sini PR ya, usahakan dikerjakan sendiri oleh kamu sendiri, tidak mencontek dengan temannya. Ya, kalau kalian kerjakan sendiri, insya Allah kalian mempunyai suatu kebanggaan pada diri kita bahwa kita sudah
berhasil mengerjakan semua tugas. Ya walaupun PR-nya cuma 1 atau 2, tapi kalian sudah merasa bangga pada diri kalian bahwa kalian sudah mengerjakan itu dengan baik. Lanjut ya, selalu mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Ya, salah satunya dengan mengerjakan PR tadi, kita sudah mengulangi pelajaran itu di rumah, walaupun cuma 15 menit, 20 menit di rumah kita baca-baca di rumah ya, itu sudah termasuk mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Selanjutnya, cukup istirahat, makan dan bermain. Ya, di sini kalian harus cukup istirahat, makan dan bermain. Ya, belajar melulu tidak baik juga untuk kesehatan kita. Banyak bermain juga tidak baik untuk kita. Ya, juga banyak istirahat juga tidak baik. Jadi harus ada keseimbangan antara belajar, bermain, istirahat. Ya, nanti kalian harus membuat jadwal sendiri, bermain berapa jam, istirahatnya berapa jam, dan belajarnya berapa jam. Dengan itu kalian sudah teratur ya, hidup kalian akan teratur dengan rencana yang sudah kalian buat. Yang ke-15 yaitu banyak berarti pelajaran yang kurang disukai. Banyak berarti pelajaran yang kurang kalian sukai. Nah ini Ibu lihat ya, kalau pelajaran yang tidak kalian sukai akan kalian tinggalkan saja. Kalian tidak berminat untuk mengulangi. Itu salah ya. Mengulangi atau mempelajari pelajaran yang tidak sukai itu sangat baik untuk kalian. Dengan begitu kalian yang tidak bisa akan menjadi bisa. Kalian yang tidak mengerti menjadi mengerti. Ya sepertinya saja pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu paling tidak disukai oleh kalian. Kenapa? Karena kalian menganggapnya sulit. Sulit itu berarti kalian kurang latihan. Jadi kalau kalian membuka materi pelajaran yang tidak kalian sukai, insya Allah kalian akan menjadi pintar. Contoh, kalian tidak suka bernyanyi, tapi kamu sering bernyanyi terus, latihan terus bernyanyi. Akhirnya kamu bisa bernyanyi dengan baik. Contohnya juga belajar matematika. Kamu tidak suka belajar matematika, tapi kamu harus latihan terus, belajar terus sampai bisa akhirnya kalian menjadi anak yang cerdas. Jadi salah anggapan bahwa tidak ingin berlatih pada pelajaran yang tidak disukai. Ya. Kita lanjutkan. Ikutilah kegiatan eskul yang kamu senangi. Nah di SMP Negeri 40 ini ya banyak sekali kegiatan eskulnya. Nah boleh kalian nanti pilih mana yang kalian minati, mana yang kalian sukai. Ada pramuka, olahraga, kesenian, rohis. Nah nanti akan diperkenalkan kepada kalian olahraga apa saja yang kalian minati, silakan ya. Terus kegiatan kesenian, kegiatan kepramukaan, boleh kalian ikuti yang mana yang kalian sukai. Itu akan melatih ya kedisiplinan kalian, melatih kalian untuk berorganisasi dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak suka mencontek teman. Mencontek yang baik atau bertanya boleh, tapi tidak menyalin. Ya, mencontek pada ulangan itu tidak baik. Tapi mencontek cara belajar temannya, bagaimana cara kalian belajar yang baik, ya? Bagaimana caranya agar teman kamu bisa itu baik. Jadi mencontek itu menconteklah hal-hal yang baik saja dari temannya. Jangan mencontek hal-hal yang tidak baik. Kalau kalian kawan yang suka minggat, kalian mencontek jadi ikut-ikutan, ya itu tidak baik. Ya, itu saja penjelasan dari Ibu tentang cara belajar yang efektif. Silakan nanti kalian lihat di rumah, silakan kalian terapkan. Ini tidak akan bisa sekaligus ya menghasilkan hal yang baik, tapi dengan lambat laun kalian akan belajar menjadi anak yang terampil. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi